A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb pencipta alam semesta beserta segala isinya, Rabb yang menggoreskan setiap takdir makhluk dengan cara yang terbaik. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pekan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk thalabul ilmi, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk memperdalam Islam lebih jauh lagi. Dan alhamdulillah kita masih istiqomah berada di forum kurma, kajian umum Rabu malam. Dan alhamdulillah untuk kesempatan pekan ini saya akan menyampaikan materi tentang ihsanul amal. Baik sahabat kurma yang dirahmati Allah, mungkin sudah pada bertanya-tanya ya terkait ihsanul amal. Apa sih sebenarnya ihsanul amal itu? Ya, jadi ihsanul amal gitu ya, itu berasal dari bahasa Arab. Ihsanul amal itu terdiri dari dua kata, ihsan dan amal. Ihsan itu apa sih? Ihsan itu artinya baik, sedangkan amal itu artinya perbuatan. Jadi ihsanul amal itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan terbaik gitu. Dan ihsanul amal itu juga merupakan amalan yang ketika kita melakukannya itu akan mendapatkan pahala di sisinya Allah. Karena banyak ya amalan-amalan yang itu mungkin kita kira baik gitu ya, tapi ternyata itu tertolak. Ternyata itu tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Ternyata amalan yang kita lakukan itu sia-sia. Nah kemudian, bagaimana nih agar kita tahu amalan-amalan kita itu bisa dikatakan baik? Nah jadi di dalam pembahasan ihsanul amal ini gitu ya, amalan-amalan yang baik ini itu harus memiliki dua syarat agar amalan kita itu diterima di sisi Allah dan mendatangkan pahala dari Allah. Syarat yang pertama, amalan yang kita lakukan niatnya harus ikhlas karena Allah. Niat. Kemudian yang kedua, amalan yang kita lakukan caranya harus sesuai dengan perintahnya Allah dan sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada dua syarat agar kemudian amalan yang kita lakukan itu dikatakan baik dan amalan yang kita lakukan itu mendatangkan pahala di sisi Allah, tidak tertolak, tidak sia-sia. Dan kedua syarat ini itu harus terpenuhi di dalam setiap aktivitas perbuatan kita, apapun itu gitu ya. Baik aktivitas ibadah-ibadah mahdo ya seperti sholat, puasa, zakat gitu ya. Kemudian ataupun aktivitas-aktivitas muamalah gitu ya. Ataupun aktivitas-aktivitas lainnya seperti dakwah, kemudian belajar dan lain sebagainya. Baik, kita bahas yang pertama yaitu niat ikhlas karena Allah. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui gitu ya bahwasannya niat itu sejatinya mempengaruhi kualitas amalan kita di hadapan Allah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya. Dan sahabat kurma yang dirahmati Allah, saat ini gitu ya, kita itu hidup di mana agama itu mudah dijual demi mendapatkan materi. Saat ini kita hidup di mana banyak orang-orang yang kemudian menggadaikan akidah hanya demi rupiah. Inilah zaman yang penuh dengan keserakahan. Maka kita sebagai seorang muslim berusahalah gitu ya agar kita itu tidak termasuk ke dalam orang-orang yang sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-23 yang artinya, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang beterbangan. Nah di dalam ayat ini itu menjelaskan kepada kita bahwa ada loh sebuah amalan-amalan baik
Namun amalan-amalan tersebut itu diibaratkan sebagai debu-debu yang berterbangan. Nah, adapun makna dari debu yang berterbangan artinya adalah amalan yang selama ini dilakukan menjadi amalan yang sia-sia, menjadi amalan yang tidak mendatangkan pahala di sisi Allah. Kenapa sia-sia? Kenapa tidak berpahala? Karena mereka tidak melakukan amalan tersebut dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi sampai dikatakan bahwasanya ketika amalan itu tidak kita lakukan karena Allah, maka amalan itu akan sia-sia dan tidak berpahala. Nah, sahabat kurma yang dirahmati Allah, semestinya gitu ya, kita sebagai seorang muslim itu senantiasa cemas gitu ya. Jika cemas, khawatir gitu ya akan niat beramal kita itu yang bukan karena Allah. Dan terkadang ada gitu ya sedikit kepentingan atau bahkan banyak kepentingan-kepentingan duniawi yang hendak kita capai hingga melupakan keridhaan Allah. Padahal kita tahu bahwasannya keridhaan Allah itu adalah di atas segala-galanya. Dan maka wajar ya gitu ya jika dahulu gitu ya para sahabat itu senantiasa disibukkan dengan menyempurnakan setiap amalan-amalan mereka. Mereka saling menasehati dan mengingatkan jika ada kekeliruan di dalam beramal. Karena tadi niat itu sejatinya akan mempengaruhi kualitas amalan kita. Dan kalau amalan kita amalan yang bukan karena Allah niatnya, ya maka tadi akan tertolak. Maka penting gitu ya bagi kita untuk meniatkan segala amal perbuatan kita itu semata-mata hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Misalnya menutup auratlah karena Allah, bukan menutup aurat karena ingin terlihat cantik. Kemudian sedekahlah karena Allah, bukan sedekah karena ingin dibilang derma. Atau kemudian sholatlah karena Allah, bukan sholat dengan niat agar mendapatkan pujian dari manusia. Nah, jadi niatkanlah semuanya semata-mata itu karena Allah. Dan kita gitu ya diingatkan pada sebuah kisah ya. Jadi ada sebuah kisah di mana Yahya bin Abi Katsir rahimahullah ta'ala itu pernah berkata, malaikat itu membawa naik amalan seorang hamba dengan penuh gembira. Tatkala dia telah bertemu dengan Robnya gitu ya, maka Allah pun berkata, masukkanlah amal itu ke dalam sijin. Sijin itu di sini artinya catatan keburukan. Jadi Allah menyuruh memasukkan amalan itu ke dalam amalan catatan keburukan. Kenapa? Karena amalan itu tidak dipersembahkan untukku, kata Allah. Amalan itu tidak diniatkan ikhlas karena Allah. Jadi amalan tersebut dimasukkan ke dalam catatan keburukan. Nauzubillah ya. Lalu kita diingatkan kembali oleh perkataan Yusuf bin Asbat gitu ya, yang beliau berkata Allah itu tidak menerima amalan yang di dalamnya itu tercampuri riya, walaupun hanya sekecil biji tanaman. Terus kemudian Imam Nawawi juga mengingatkan kepada kita, ketahuilah bahwasanya keikhlasan seringkali terserang oleh penyakit ujub, penyakit berbangga diri. Barang siapa yang ujub dengan amalnya, maka amalnya akan terhapus. Begitu pula orang yang menyombongkan diri dengan amalnya, maka amalnya pun akan menjadi terhapus. Nauzubillah min zalik ya. Jadi inilah gitu ya pentingnya untuk kita itu senantiasa beramal karena Allah. Sebagaimana tadi ya disabdakan oleh Rasul, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya. Itu yang pertama, yaitu niat ikhlas karena Allah. Lalu yang kedua, caranya harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi selain niatnya karena Allah, caranya juga harus benar, harus sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Contohnya misalkan terkait amalan sholat, kita mengerjakan sholat niatnya sudah benar, ikhlas karena Allah, tapi caranya juga harus sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Jadi tidak cukup hanya dengan niatnya karena Allah, tapi caranya juga harus sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Lalu kemudian bagaimana kalau misalkan amalan yang kita lakukan itu tidak memenuhi kedua syarat tadi? Misalkan amalnya itu tidak ikhlas karena Allah, atau amalnya itu tidak sesuai dengan cara yang diperintahkan Allah, maka amalan-amalan tersebut itu akan menjadi amalan-amalan yang tertolak, tidak berpahala, dan hanya akan
sia-sia gitu. Jadi kayak tadi misalkan ketika kita sholat gitu ya, sholatnya itu bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh manusia. Caranya udah benar, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sholat sebagaimana Rasulullah sholat gitu ya. Sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan seterusnya gitu ya. Namun ketika berniat gitu ya, itu niatnya bukan karena Allah, tapi karena yang lainnya. Maka amalan ini menjadi amalan yang tertolak gitu. Atau sebaliknya, niatnya sudah benar nih karena Allah, tapi caranya itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Misalkan ibadah sholat tadi ya, niatnya udah benar karena Allah, lurus, saya menjalankan ibadah sholat 5 waktu ini semata-mata karena Allah, tapi caranya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Misal sholat subuh kan 2 rakaat ya, nah kemudian supaya dia mendapatkan pahala lebih banyak, akhirnya sholat subuhnya ditambahkan rakaatnya menjadi 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah, apakah kemudian aktivitas ibadah sholat ini mendatangkan pahala di sisi Allah? Jelas tidak. Jelas ini menjadi amalan yang tertolak, ibadah yang tertolak. Kenapa? Karena niatnya sudah benar, tapi caranya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Jadi begitu ya sahabat kurma yang dirahmati Allah, syarat untuk diterimanya sebuah amal atau ihsanul amal gitu ya, itu harus memenuhi 2 syarat tadi. Niat yang ikhlas karena Allah, dan cara yang harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi harus dua-duanya ini terpenuhi. Kalau hanya salah satu saja tidak terpenuhi gitu ya, maka amalan yang kita lakukan itu adalah amalan yang tertolak. Na'udzubillahi min dzalik. Baik sahabat kurma yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama untuk senantiasa meluruskan niat dan senantiasa memperbaiki setiap kualitas amalan ibadah kita di dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.